Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Hasana Berta, NPM 18170510003 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan tugas pengganti UAS mata kuliah Teori Informasi, yaitu mengkompres simbol atau angka menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada Huffman code dan yang kedua ada Shannon-Fano code. Nah, langsung saja kita ke programnya. Di sini yang pertama yaitu ada Huffman code. Nah, di sini programnya akan saya jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama seperti biasa kita harus menuliskan dulu include IOStream untuk input output. Kemudian ada include cstdlib juga. Kemudian di sini juga seperti biasa ada using namespace std. Kemudian langsung kita ke programnya. Nah, di sini ada define max tree HT100. Di sini maksudnya kita menetapkan tinggi tree-nya itu maksimal itu hanya 100. Jadi tidak boleh lebih dari 100. Kemudian di sini ada struct untuk node Huffman code yang pertama. Di sini ada char data untuk menginputkan berbagai datanya. Kemudian di sini ada unsigned frags di sini untuk menentukan jumlah frekuensi dari data yang nanti kita akan inputkan. Kemudian di sini ada struct min heap node. Nah, di sini ada pointer ke left dan ke right. Kemudian ada struct min heap. Nah, di sini kita di sini ada unsigned size, yaitu untuk ukuran tumpukan yang ada pada saat ini. Kemudian ada unsigned capacity, yaitu untuk kapasitas minimal tumpukannya itu ada berapa. Kemudian ada struct min heap node, itu pointer seperti tadi yang menunjuk ke array. Kemudian di sini ada struct min heap node, pointer ke new node. Jadi di sini fungsinya itu untuk membandingkan dan mengalokasikan karakter. Nah, di sini tuh kita menggunakan di sini ada variabel TMP. TMP ini merupakan tempat penyimpanan sementara saat kita sedang membanding-bandingkan simbol atau nilai dari simbol tersebut. Jadi misalnya ada angka 3, 1, dan 5. Jadi 3 akan dibandingkan dengan 1. Kemudian datanya tersebut akan disimpan terlebih dahulu. 3 akan disimpan terlebih dahulu di TMP agar 1 bisa dipindahkan ke depan, begitu seterusnya. Kemudian di sini ada return TMP-nya untuk mengembalikan nilai TMP-nya yang sudah kita simpan sementara tadi. Kemudian di sini ada struct min heap, pointernya ke create min heap dan ke unsigned capacity seperti yang di sini tadi untuk menentukan kapasitas. Jadi di sini fungsinya itu untuk memberikan kapasitas di min heap-nya. Bisa kita lihat di sini min heap-nya pertama kita inisialisasi terlebih dahulu bahwa ukurannya atau size-nya itu adalah 0. Kemudian baru kita buat yang lainnya. Setelah di sini sudah kita buat, kita harus kemudian di sini akan dikembalikan nilai dari min heap-nya. Kemudian di sini ada void. Void ini fungsi kosong untuk menukar dua node sesuai kebutuhan. Jadi di sini mirip seperti yang di TMP tadi. Jadi dia akan menukar node-nya sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya kita ingin angka yang lebih besar itu di depan, atau kita ingin angka yang lebih kecil itu di depan, itu jadi tergantung dengan kebutuhan kita. Kemudian di sini ada void min heap if y. Ya, di sini sama seperti tadi untuk masih untuk menukar dua node-nya. Nah, kemudian di sini kita akan memeriksa bahwa ukuran node-nya ini adalah 1 atau bukan. Kemudian jika dia 1, dia akan mereturn min heap size-nya sama dengan 1. Kemudian dilanjut ke sini. Nah, setelah itu akan dikembalikan lagi nilai dari TMP. Kemudian di sini kita akan membuat node baru. Node
barunya seperti ini. Nah, kemudian kita membuat tumpukan. Tumpukan itu jadi kita akan membandingkan dua. Jadi dua itu akan disebut sebagai tumpukan. Jadi misalnya ada simbol A, frekuensinya 3 dan ada simbol B dengan frekuensi 5. Jadi A3 dan B5 itu merupakan tumpukan. Kemudian kita akan mencetak array senilai n. Nah, nanti variabel array ini akan kita gunakan untuk mengisi simbol-simbol apa saja yang ingin kita masukkan. Kemudian di sini, nah kemudian selanjutnya itu kita akan memeriksa apakah tumpukan akan membentuk daun. Daun itu maksudnya akan membentuk sebuah hasil atau tidak. Jadi seperti tadi ada A3 dan B5. Jika disatukan itu akan membentuk not baru. Hasilnya adalah 8, seperti itu. Jadi kita akan memeriksanya. Kemudian setelah kita memeriksa, dia akan mengembalikan nilai dari min heap tadi. Setelah kita memeriksa apakah tumpukan tersebut akan membentuk daun atau tidak. Kemudian di sini ada main fungsi untuk menentukan Huffman code. Nah, ini adalah fungsi utama untuk menentukan bilangan binernya atau menentukan Huffman code-nya. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita akan return extract min dalam kurung min heap. Kemudian kita akan mencetak hasil Huffman code dengan memasukkan variabel baru yaitu array. Seperti yang sudah saya katakan tadi di atas. Jadi kita akan menambahkan variabel baru yaitu array. Nah, array ini nanti akan kita isi dengan simbol-simbol sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di sini ada main fungsi untuk mencetak hasil biner dari huruf yang akan diinputkan. Nah, di sini fungsi ini itu untuk mengoutputkan hasil bilangan biner yang sudah dihitung di sini tadi. Di mana ya? Ya, di sini tadi. Kemudian sesuai dengan frekuensinya nanti, jadi dia akan mencetak bilangan biner sesuai dengan frekuensi dari simbol yang telah kita masukkan. Kemudian di sini ada main program atau proses input output program. Nah, di sini yang tadi sudah dikatakan di atas itu akan ada variabel baru yaitu array. Kita isi dengan beberapa huruf. Di sini saya memasukkan 6 huruf. Jadi di sini di coding yang ini memasukkan karakternya dari si program. Jadi kita tidak menginputkan programnya saat programnya di running, melainkan kita sudah menginputkannya terlebih dahulu di programnya. Di sini saya menginputkan ada huruf O, M, L, K, P, dan I dengan frekuensi masing-masing ada 5, 9, 12, 13, 16, dan 45. Nah, seperti cara kerja pada Huffman code umumnya, jadi dia akan akan membuat tumpukan sesuai dengan angka-angka yang terkecil terlebih dahulu, baru dia akan membentuk yang lain. Jadi seperti ini 5 dan 9 ini akan dibuat tumpukan, kemudian akan menghasilkan daun, hasilnya 14, kemudian 12 dan 13 juga akan menjadi tumpukan dan menghasilkan daun. Kemudian hasil dari 5 dan 9 ini tadi akan kita tumpukan dengan 16 dan seterusnya. Sehingga di sini akan dikeluarkan arraynya, frekuensinya, dan size-nya. Size-nya ini yaitu bilangan binernya tadi. Nah, ini hanya untuk output di programnya. Akan langsung kita lihat saat kita menjalankan. Kita compile dulu programnya untuk melihat ada error atau tidak. Oke, tidak ada error dan warning. Kemudian kita running programnya. Nah, sesuai dengan yang sudah dikatakan tadi, jadi simbolnya akan muncul sesuai dengan simbol yang dimasukkan di array tadi. Jadi seperti tadi ada huruf O, ada huruf M, ada huruf L,
K, P, dan I dengan frekuensinya masing-masing. Di sini ada O dengan frekuensi 5, jadi sesuai dengan urutan di sini tadi. Ini O dengan frekuensinya 5, M frekuensinya 9, kemudian L frekuensinya 12, K frekuensinya 13, P frekuensinya 16, dan I frekuensinya 45. Kemudian hasil kompresi simbol menggunakan metode Huffman code adalah di sini. Karena I ini merupakan nilai dengan frekuensi tertinggi, jadi dia akan dijadikan tumpukan atau membentuk daun itu paling terakhir. Jadi di sini I bilangan binernya adalah 0. Kemudian ada L. L di sini nilai bilangan binernya 100. Kemudian nilai bilangan biner untuk K yaitu 101. Kemudian bilangan biner untuk O di sini ada 1100. Kemudian bilangan biner untuk M itu 1101 dan bilangan biner untuk P yaitu 111. Nah, mungkin ini untuk hasil coding dari metode Huffman code. Kemudian kita akan lanjut ke metode Shannon-Fano code. Di sini seperti biasa kita harus membuat library-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan library include bits atau std.c++.h. Kenapa? Karena library ini itu langsung mengcover semua library yang lain seperti IOStream, CSTDlib atau CString dan lain-lain. Jadi untuk mengefisienkan atau lebih memperhemat, jadi di sini saya hanya menggunakan library include bits atau std.c++.h. Dan sama seperti tadi ada using namespace std. Kemudian ada seperti tadi juga, yang pertama kita membuat struct node-nya dulu. Di sini ada string simbol. String simbol ini untuk nanti kita input simbolnya. Kemudian ada float frekuensi. Di sini kenapa kita menggunakan float? Karena frekuensi pada Shannon-Fano ini biasanya menggunakan nilai yang belakangnya terdapat koma. Jadi kita tidak menggunakan integer melainkan menggunakan float. Kemudian di sini ada integer r dan nilainya 20. Jadi 20 ini bukan nilai dari r ini sama dengan 20, tetapi sama dengan 20 nilai. Jadi kita bisa memasukkan nilai maksimalnya 20. Jadi bisa 1, kemudian ada angka 5, kemudian ada angka 7, maksimal sampai jumlah angkanya itu 20 buah angka. Kemudian ada integer top juga. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung atau mengkompresi Shannon code. Nah, di sini ada fungsi untuk mengkompresi frekuensi yang sudah dimasukkan nanti menjadi bilangan biner. Sini nanti setelah sudah selesai perhitungannya, di sini akan diminta kembali untuk mengeluarkan fungsi Shannon yang sudah dihitung di sini tadi. Jadi di sini ada Shannon L, KP atau sama saja seperti Shannon K plus 1, H dan P. Kemudian di sini kita akan di sini ada fungsi untuk mengurutkan simbol berdasarkan probabilitas. Jadi di sini kita akan mengurutkan simbol yang sudah kita masukkan dengan probabilitas yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi di sini tadi sama seperti di yang Huffman code tadi, di sini juga akan dibandingkan dan kita menggunakan TMP untuk menyimpan data sementara saat angka yang lebih besar atau angka yang lebih kecil akan dipindahkan tempatnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan tabel Shannon. Di sini kita akan menampilkan berapa hasil kompresi simbolnya. Di sini ada urutan simbol yang sudah diurutkan berdasarkan probabilitas tadi, kemudian nilai probabilitasnya berapa, dan kodenya atau bilangan binernya tuh berapa hasilnya. Di sini kemudian
ada main code atau tempat proses input output. Sama seperti di Huffman code tadi, di sini juga ada main program atau program intinya. Di sini yang pertama tuh kita inisialisasikan dulu integer n, i, dan j untuk proses inputnya dan untuk proses yang lain. Kemudian di sini ada char simbol. Char simbol di sini untuk memasukkan simbol apa saja yang ingin kita inputkan saat program sudah di running nanti. Kemudian di sini ada float total sama dengan 0. Kenapa pakai float seperti tadi? Karena hasilnya nanti bisa saja koma. Jadi kita menggunakan float, tidak menggunakan total. Dan di sini juga sudah kita inisialisasikan terlebih dahulu bahwa nilai awal dari total ini adalah 0. Kemudian ada not tmp lagi untuk menyimpan data sementara lagi. Kemudian di sini ada perintah untuk memasukkan berapa banyak simbol yang ingin dimasukkan. Jadi ini bukan untuk memasukkan apa saja simbol atau hurufnya, melainkan untuk memasukkan ada berapa buah simbol yang ingin kita masukkan. Misalnya ada 4 atau 5 atau 6 dan seterusnya. Kemudian di sini kita lakukan perulangan untuk memasukkan simbol-simbolnya. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan simbol, itu tergantung dengan keinginan kita, jadi bebas hurufnya mau apa aja, tidak tergantung seperti di Huffman code tadi yang sudah kita inputkan terlebih dahulu di programnya. Kemudian di sini kita buat juga bahwa nilai array di P itu sama dengan seperti simbol. Jadi kemudian di sini ada fungsi untuk menentukan probabilitas simbol. Nah, kalau di sini tadi untuk simbolnya kita bisa menginputkan saat programnya nanti sudah di running. Untuk probabilitasnya saya sudah memasukkan nilai-nilai frekuensinya terlebih dahulu di sini agar memudahkan perhitungannya. Di sini bebas juga angka-angkanya mau berapa. Kemudian nilai total dari angka-angka yang sudah dimasukkan di sini nilainya harus sama dengan 1. Jadi jika nilai dari array X ini lebih dari 1, maka program akan mengeluarkan statement invalid dan silakan masukkan nilai baru seperti itu. Kemudian di sini jadi di sini juga bebas ya. Di sini ada 5 angka. Bebas juga kita mau memasukkan 6 atau 7 atau 8 atau berapapun angkanya. Yang penting saat dijumlahkan berapapun angka itu jumlahnya adalah 1. Kemudian di sini untuk mengurutkan kembali simbol sesuai besar probabilitas. Nah, seperti yang tadi di atas itu ini adalah perintah untuk mengurutkan simbol-simbolnya sesuai dengan besar frekuensi atau probabilitas. Kemudian ada fungsi untuk menentukan kompresi Shannon code atau untuk menentukan berapa hasil bilangan binernya. Dan yang terakhir ada untuk menampilkan hasil kompresi Shannon code. Kemudian kita langsung saja coba compile dulu. Kita lihat ada yang error atau tidak. Tidak ada yang error dan langsung saja kita running. Di sini seperti tadi masukkan berapa banyak simbol yang ingin dimasukkan. Nah, karena tadi di sini saya hanya memasukkan 5 angka, jadi kita di sini juga harus menuliskan 5 karena misalnya di sini angka yang saya tulis ada 5 tetapi di sini kita menginputkan 6, maka nanti hasilnya akan ada yang salah atau tidak terhitung. Jadi misalnya kita ingin menginputkan 7 simbol, berarti kita juga harus mengubah di sini menjadi 7 angka yang jika dijumlahkan hasilnya sama dengan 1. Kemudian sudah kita masukkan 5, masukkan simbol ke 1. Nah, simbol di sini bebas mau huruf apa saja. Misalnya di sini ada D, R, S, A, dan yang terakhir ada I. Nah, simbol-simbol ini nilai frekuensinya akan mengikuti nilai frekuensi yang sudah dibuat tadi di sini. Jadi dia akan sesuai urutan seperti ini. Nilai probabilitas dari simbol D adalah 0,23 sesuai seperti di sini. Kemudian R
itu pasti 0,27, S sama dengan 0,15 dan seterusnya. Kemudian hasil kompresi simbol ke Shannon-Van No-code ini adalah, nah karena di sini A memiliki nilai paling besar, memiliki nilai frekuensi paling besar yaitu 0,3 atau 0,30. Jadi dia di sini urutannya yang paling pertama. Kemudian yang kedua urutannya yaitu adalah R dengan frekuensi 0,27 dan seterusnya hingga ke frekuensi yang paling terkecil yaitu 0,05. Nah, di sini bilangan binernya untuk yang paling besar, bilangan binernya yaitu 00, kemudian ada 01, kemudian ada 10, kemudian ada 110 dan 111. Nah, jadi ini hasil dari running program Shannon-Van No-code-nya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.